لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Selanjutnya sampai subuh lagi. Maka dimungkinkan ketika kita sholat dengan baik, wudunya dengan baik, maka satu hari itu kita akan tidur tanpa dosa. Karena Isya itu adalah waktu penghapusan dan kita tidur. Kalau kemudian harian ini tidak maksimal karena mungkin kadang-kadang sholatnya tidak sempurna, wudunya tidak sempurna, atau mungkin terlalu berat dosanya, maka kita punya kesempatan kalau masih ada tersisa yang tidak bisa diampuni, dihapus dengan sholat-sholat kita, maka akan kita hapus dengan setiap Jumat. Dan ini bukan hanya berlaku untuk bapak-bapak, tapi berlaku untuk ibu-ibu. Meskipun tidak ikut sholat Jumat. Kalau ibu-ibu kemudian tidak ikut Jumatan di masjid, tapi sholat zuhurnya luar biasa, kemudian zikirnya luar biasa, kemudian ada anjuran sholawat-sholawat setelah sore sore waktu Jumat kan kita dianjurkan untuk melakukan sholawat, zikir, istighfar dan sebagainya. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka Jumat kita ini akan mampu menghapus dosa yang tersisa dari dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat. Kalau kemudian Jumatan kita tidak sempurna, mungkin terlambat datangnya, atau mungkin tidak sempat banyak melakukan zikir kepada Allah, maka sisa-sisa itu akan diberi kesempatan oleh Allah untuk dihapus melalui Ramadan yang akan kita lakukan. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Jadi sholawat satu dengan sholat yang lain itu bisa menghapus dosa. Kalau kemudian masih terakumulasi akan dihapus dengan Jumatan kita yang baik. Kalau masih terakumulasi tersisa, maka akumulasinya akan kita hapus dengan ibadah Ramadan yang sempurna. Dimungkinkan, maka dimungkinkan oleh karena itu hadis Rasulullah, orang akan keluar dari Ramadan itu seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kayaumi waladathu ummuhu, tanpa dosa, tanpa apa. Kalau sempurna. Kalau nanti masih ada tersisa, misalkan tidak terampuni, maka Allah memberikan kesempatan bagi kita yang mampu untuk melakukan umroh. Wal umroh, ini ada hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah wal umroh ilal umroh mukaffirun lima bainahuma. Jadi haji itu tidak ada balasan kecuali surga, dan antara umroh satu dengan umroh yang lain itu juga ada mukaffiratuz dzunub, ada penghapusan dosa. Maka kalau saya mengistilahkan gini, jadi Allah sudah mengurut, ada harian namanya sholat, ada setiap Jumat namanya Jumatan, ada setiap tahun namanya Ramadan, ada yang lebih dari tahunan namanya umroh. Maka saya selalu menganjurkan pada teman-teman, jangan sering-sering umroh. Umroh itu ya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, kalau mampu 5 tahun sekali, agar fungsi umroh untuk menghapus dosa itu ada. Jadi Ramadan fungsinya menghapus dosa, kalau tersisa itu dihapus dengan umroh yang akumulasinya seperti itu. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah melakukan ibadah haji, mudah-mudahan sekali haji itu mampu menjamin diri kita untuk masuk surga. Karena wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Meskipun tantangan, godaan luar biasa.
Ini apa harus kita pahami dulu sehingga kita tidak mudah untuk memvonis orang lain dengan vonis yang karena sesat atau kafir atau suka menyalahkan orang lain. Karena Allah sendiri di surat Al-Hadid itu juga demikian. Jadi ketika Allah berbicara tentang dunia sebagai perhiasan dan lain sebagainya, ini seakan-akan Allah itu memberikan kebebasan bagi kita untuk bekerja, menikmati dunia, asal tidak lupa dengan kewajiban agama. Bagi yang tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, ada ancaman wa fil akhirati adzabun syadid. Meskipun Allah itu sering mengancam orang-orang yang bermaksiat dengan ancaman-ancaman seperti ini, tetapi perbandingan azab dan rahmat Allah itu 1:2. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Jadi kebaikan Allah itu ada 2, maghfirah dan ridwan, tapi ancamannya hanya cuma 1. Jadi bagaimanapun juga Allah menentukan ketentuan-ketentuan. Kalau manusia melanggar dan itu manusiawi, maka insya Allah masih akan tetap optimis dimasukkan Allah ke dalam surga An-Naim insya Allah. Mudah-mudahan kita seperti ini dan tidak diazab ya, tidak diazab oleh Allah. Meskipun kita sering lalai, sering trader. Nah, azab itu adalah berlaku bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kewajiban atau yang setengah-setengah dalam melakukan kewajiban. Kalau yang sholatnya rajin meskipun telat-telat sedikit, meskipun tidak khusyuk dalam arti orang sufi, ya ingat jemuran, ingat HP, ingat tugas, insya Allah masih sah sholatnya. Dan puasa kita meskipun orientasinya nanti sudah mikir berbuka dan lain sebagainya, jika insya Allah juga masih sah karena tidak termasuk yang tidak sah, yang demikian kalau seandainya menahan lapar dan dahaga setelah larangan-larangan yang lain. Dan insya Allah, Allah sangat rahim, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku akan mendahului kemurkaanku. Itu hadis qudsi yang insya Allah kita tetap optimis dengan janji-janji Allah bagi orang Islam dan orang yang beriman. Yang kedua, kita mulai dari ungkapannya Ibnul Qayyim rahimahullah di bukunya, tidak saya tulis di sini, di bukunya Al-Wabil As-Suyyib. Itu ada dalam muqaddimahnya disebutkan min sa'adatir rajuli. Salah satu min sa'adatir rajul. Ada 3 kriteria di mana hamba itu dikatakan sangat bahagia, sa'adah di dunianya dan nanti di akhirat. 1, idza un'ima syakara, wa idza, yang kedua idza ubtuliya sabara, yang ketiga idza aznaba istaghfar. Idza un'ima syakara, idza ubtuliya sabara, idza aznaba istaghfar. Kalau kita melakukan 3-tiganya ini, maka ulama-ulama itu banyak juga yang kemudian menukil ungkapan ini di buku-bukunya. Kita masuk orang yang punya sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, Ramadan kali ini itu Ramadan yang kedua dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi kita punya 3-tiganya. Kita diuji dengan penyakit virus semacam ini dan kita sabar.
sabar bukan berarti kemudian meskipun di antara kita ada yang kemudian tidak percaya ini rekayasa dan lain sebagainya. Tapi apapun kedudukan pandemi ini harus mampu mendekatkan kita dan menambah keyakinan kita bahwa Allah itu maha menentukan segala sesuatu. Dan kalau kemudian kita beriman pada ketentuan Allah dan takdir Allah ini, maka kemudian kita sudah naik sedikit level keimanannya kepada Allah. Dan kita mampu insya Allah. Meskipun saya hari Kamis kemarin ngisi di Sedayu Lawas, jamaah-jamaahnya tidak ada yang pakai masker sama sekali. Tidak ada sama sekali. Paciran tidak ada yang pakai masker jamaahnya. Bukan berarti seperti itu. Percaya takdir, oh, kering kan kering, waras kan waras, bukan seperti itu. Tapi ikhtiar, kemudian berdoa, kemudian tawakal, waspada, itu masuk dalam kategori kriteria di mana kita mensikapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sobaro itu bukan sabar, nerimo, tapi sobaro itu ya ada unsur tawakalnya, ada unsur doanya, ada ikhtiarnya, waspada, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, kita punya kesempatan dengan Ramadan. Idza un'ima syakara. Kalau diberi nikmat, bersyukur. Kalau diuji, sabar. Diberi nikmat, bersyukur. Kenapa kemudian Ramadan kita katakan sebagai perwujudan syukur kita? Karena sebenarnya ibadah itu, semua ibadah yang kita lakukan, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Semakin kita meningkatkan, memperbanyak ibadah, maka kita sudah masuk dalam kategori semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ibadah itu tidak menjadi beban dan menjadi alternatif bagi kita untuk sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seberat apapun ibadah itu akan menjadi ringan. Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah memaknai hamba yang bersyukur itu dengan banyak melakukan sholat-sholat atau ibadah-ibadah yang sunnah. Wajibnya tentu, kemudian plus ibadah sunnah. Banyak protes daripada sahabat. Insya Allah ini sudah sering disampaikan oleh para ustadz, tapi sekedar mengingatkan. Bukan hanya Aisyah yang kemudian kasihan pada Nabi ketika capek sholat malam. Ini sholat malamnya Nabi jangan dibayangkan dengan terawihnya kita. Jadi jam 10 sampai kira-kira jam 3 itulah. Kalau kita 20 menit itu sudah terlalu berat bagi kita. Maka hatta rahimtuhu, Aisyah mengatakan sampai saya kasihan kepada Rasulullah. Kemudian tanya, ya Rasulullah, jenengan kan sudah dijamin masuk surga. Kemudian sudah diampuni. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosa yang lalu dan dijamin diampuni dosa yang akan. Tapi kenapa masih susah payah ibadah seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur. Tidak cukup dengan sholat-sholat fardu, tapi kita tambahi dengan sholat-sholat yang lain. Tidak cukup dengan puasa yang fardu, tapi yang mampu ditambahi dengan puasa-puasa yang lain. Ini masuk dalam perwujudan syukur. Jadi semua ibadah yang kita lakukan,
itu adalah dalam rangka kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di salah satu akhir ayat yang terkait dengan puasa, itu ada la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata. Puasanya kamu sempurnakan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah sempurna puasanya, agungkan Allah. Dengan salah satu caranya dengan mengembangkan takbir, kemudian sholat Idul Fitri. Nah, ibadah-ibadah yang kemudian tidak masuk dalam rangkaian puasa kemudian kita lakukan, maka kita nanti akan masuk dalam makna ayat la'allakum tashkurun. Jadi di sini syukur itu tidak hanya dengan ungkapan alhamdulillah dan lain sebagainya, tapi syukur itu diwujudkan dalam peningkatan kualitas ibadah. Maka kalau Ramadan tahun kemarin kita belum khatam Al-Quran, maka tahun ini kita upayakan khatam Al-Quran. Kalau Ramadan kemarin kita belum pernah mungkin bantu takjil di Masjid Al-Azhar, maka tahun ini entah itu 1 bungkus, 2 bungkus, atau 3 bungkus, kita upayakan untuk itu. Ini kan upaya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan melihat kepribadian kita, kualitas kepribadian kita melalui ibadah Ramadan ini dari sebuah buku namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Jadi insya Allah 8 poin ini akan kita kaji, mudah-mudahan cukup 40 menit, yang ditulis oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi di bukunya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Saya ringkas di sini dengan 8 poin hikmah siam, yang intinya nanti dari pengaruh-pengaruh puasa yang ditulis oleh salah satu ulama ini sudah pada level keberapa puasa kita. Pertama adalah dengan syukur ini. Kita sholat itu sekedar melakukan kewajiban atau kemudian memang upaya kita untuk melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah yang kedua yang ditulis oleh Ustadz Syekh Al-Jurjawi tadi adalah bahwa puasa yang kita lakukan ini merupakan sebuah pendidikan dalam rangka menumbuhkan sikap amanah kita. Sikap amanah. Bagaimana tidak? Karena hanya Allah dan kita sendiri yang tahu bahwa kita itu puasa atau tidak. Orang lain tidak ada yang tahu. Zahirnya mungkin orang lain menilai kita puasa. Tapi ketika masuk rumah, kemudian minum, maka tidak ada yang tahu. Nah, inilah kemudian amanah yang terbesar bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa ini. Dalam sebuah hadis diungkapkan yang merah itu, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi sholat bukan hanya Allah saja yang tahu, tapi tetangga kita juga tahu. Ketika kita berangkat sholat dengan istri kita naik sepeda, oh bapak itu jamaah. Ketika kita iktikaf misalkan di masjid ada oh alhamdulillah iktikaf. Jadi semua amal Bani Adam itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga akan mendapatkan pujian yang kembalinya kepada kita dari manusia. Kecuali puasa. Puasa itu hanya Allah yang tahu. Dan ini amanah terberat. Nah, semangatnya sebenarnya, kita punya semangat ini. Ibadah apapun yang kita lakukan,
terutama yang tidak perlu diberitahukan kepada orang lain, maka tidak usah dipublikasikan. Ini amanah. Ini semangat dari ibadah Ramadan ini. Ibadah yang kita lakukan harus diupayakan hanya Allah dan kita yang tahu. Tapi prakteknya tidak. Misalkan umroh. Nah, ini kan banyak selebgram, kemudian kita juga kadang-kadang kalau umroh itu menjadi artis sendiri. Setelah tawaf, ambil posisi di depan Ka'bah, kemudian selfie, diupload di media sosial, alhamdulillah sudah selesai tawaf. Jadi publikasi kepada orang lain. Padahal tawaf haji itu merupakan ibadah yang dituntut oleh Allah agar kita benar-benar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau manusiawi. Talbiyahnya dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Hanya murni kepada Allah, tidak perlu sanjungan dan pujian orang lain. Nah, faktanya di kita, saya punya teman satu grup di media sosial. Harusnya puasa itu kan kita dan Allah yang tahu. Tapi puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, itu kemudian orang satu grup atau mungkin dia akan ngirim ke 5 grup, tahu semuanya bahwa dia sedang berpuasa. Selamat melakukan sahur bagi yang akan puasa Senin. Pagi. Nanti ketika buka, selamat bagi yang melakukan puasa Senin, selamat berbuka. Indikasinya kan memberitahu bahwa dia, padahal as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ini ujian amanah. Sholat malam juga demikian sebenarnya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Termasuk zakat. Kalau saya menganjurkan teman-teman di beberapa pengajian yang saya sampaikan bahwa ibadah dalam zakat itu bukan menyampaikannya ke fakir miskin, letak ibadahnya. Tapi letak ibadahnya itu mengeluarkan ke amil zakat. Jadi zakat wajib itu sebenarnya letak ibadahnya itu kita mengeluarkan sebagian harta kita ke amil. Yang bertugas membagi ke mustahik itu adalah amil. Untuk apa? Untuk menghindari ketidakikhlasan kita. Contohnya, ada beberapa mufassir yang kemudian mengatakan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kamu tidak ingin apa-apa kecuali rasa syukur dan ingin balasan dari Allah. Dari sini kemudian salah satu atau beberapa ulama tadi mengatakan sekedar setelah memberikan zakat atau memberikan bantuan kemudian kita minta doakan keluarga kami mudah-mudahan sehat, rezeki lancar, itu masuk dalam larangan itu dan masuk dalam kategori riba. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap bantuan pemberian yang kemudian kita mengharapkan kebaikan dari orang itu kepada kita, maka itu masuk dalam kategori riba dalam istilah, bukan riba dalam makna syar'i. Yang kedua, zakat yang kita sampaikan pada amil itu mengangkat
menghormati derajat fuqara, sehingga tidak merasa rendah dari orang yang memberi, kemudian tidak merasa terbebani untuk membalas budi kepada orang yang memberi zakat itu. Nah, jadi, tapi karena kemudian banyak amil di luar lazismu, mudah-mudahan lazismu sangat amanah, banyak amil-amil yang kemudian tidak kompeten, maka kemudian kita ini masih belum tega kalau murni 100%, 2,5% dari uang kita itu kita salurkan melalui amil-amil semacam itu. Karena banyak sekali penyelewengan. Kembali kepada masalah amanah ini. Nah, jadi kita ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah latihan. Kalau kemudian ada umat Islam hafal Quran, kemudian masih jadi pejabat, kemudian masih melakukan korupsi, berarti pengaruh dan hikmah ibadah yang dilakukan belum menyentuh dalam, belum mempengaruhi perilaku tersebut. Yang ketiga, hikmah yang ketiga itu ada unsur pengendalian. Rohnya puasa itu sebenarnya mengendalikan. Meskipun puasa itu menahan. Mengendalikan semua potensi. Jadi kita sekarang di puasa nanti adalah dikendalikan oleh aturan-aturan supaya kita bisa mengendalikan. Tidak boleh makan, tidak boleh puasa, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan dengan istri, tidak boleh ngomong yang tidak baik. Kita upayakan mengeluarkan, menebarkan kebaikan, itu upaya pendidikan. Maka rohnya ibadah puasa itu adalah mengendalikan. Kalau pakai bahasa hadis, junnah. Junnah itu benteng. Benteng itu adalah tempat untuk mengendalikan dan menaklukkan musuh yang ada di luar. Mengendalikan strategi dari dalam, kemudian menyerang musuh dari luar. Maka puasa sebagai junnah benteng kita, itu adalah mengendalikan kekuatan-kekuatan internal kita yang positif untuk mempengaruhi dan mengalahkan kekuatan-kekuatan negatif yang berada di luar kita. Kalau kemudian kita mengacu kepada pembagian an-nafsu menurut Ihya Ulumuddin, itu ada 3 semacam ini. Jadi Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin kemudian membagi jiwa manusia itu ada 3. Dan ketiga-tiganya ini akan sangat dipengaruhi oleh kualitas ibadah kita, terutama puasa kita. Kita punya kekuatan malaikat, kalau pakai istilahnya Imam Ghazali, an-nafsu al-malakiyah. Kita punya kekuatan binatang, an-nafsu al-bahimiyah. Kita juga punya kekuatan kadang-kadang lebih jahat, lebih jelek daripada setan. Maka kita punya kekuatan an-nafsu asy-syaitoniyah. Secara matematis, maka 1 kekuatan baik dan 2 kekuatan jelek, maka 1 akan kalah dengan 2. Tetapi faktanya banyak pemain sepak bola klub yang hanya bermain dengan 8 pemain mampu mengalahkan klub kesebelasan yang bermain dengan 11 pemain. Tinggal kekuatan, koordinasi, kemudian manajemen. Dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan sisi-sisi kemalaikatan kita. An-nafsu al-malakiyah. Kita tidak masuk pada perdebatan apakah manusia lebih baik, tinggi derajatnya daripada malaikat atau tidak di akhirat nanti, karena memang ada perdebatan semacam itu. Dan ada yang mengatakan bahwa di akhirat nanti manusia yang baik derajatnya akan lebih tinggi daripada malaikat. Tapi dalam dunia kita ini kita punya namanya an-nafsu al-malakiyah, dan ini yang harus kita kembangkan. Kekuatan ini akan kita manage dengan baik, kita kendalikan dengan baik.
Meskipun pada prakteknya kita sering naik, turun, kalah, menang itu wajar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan ibadah Ramadan dan ibadah yang lain itu masuk dalam kategori menajamkan kekuatan kita untuk mengelola semua potensi yang ada dalam diri kita. Asyamu junnah, puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau pada hari di mana kamu berpuasa, seseorang di antara kalian berpuasa, maka fala yarfus wala yazkhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imrun shaim. Jadi negatif apapun yang kita lakukan, kita berupaya untuk kita tahan supaya tidak terpengaruh pada orang lain. Masih dalam roh pengendalian, satu-satunya ibadah yang di hadis dan di dalam Al-Quran dikaitkan dengan rumah tangga, pernikahan, itu hanya ibadah puasa. Satu-satunya ibadah yang secara lafzi nas disebutkan terkait dengan puasa, terkait dengan pernikahan, itu adalah puasa. Ketika Rasulullah menganjurkan pemuda-pemuda untuk nikah, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang sudah mampu untuk nikah maka nikahlah. Karena nikah itu mampu menjaga pandangan dan menjaga kehormatan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, faman lam yastati' fa'alaihi bisawm fa inna sawma lahu wija. Untuk mengganti fungsi nikah dalam menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, kehormatan, itu adalah puasa. Maka puasa kita ini bukan untuk menghilangkan syahwat. Kita tidak mungkin menghilangkan syahwat kita. Tapi ibadah yang kita lakukan mampu mengurangi, meminimalisir, mengendalikan kekuatan syahwat, hasrat biologis yang ada di dalam diri kita. Tidak ada manusia yang tidak memiliki syahwat. Tidak ada. Kecuali malaikat. Nah, kita punya syahwat baik, kita punya syahwat tidak baik. Maka ibadah Ramadan dan ibadah yang lain adalah dalam rangka untuk menumbuhkan syahwat-syahwat, iroda-iroda, kemauan-kemauan yang baik itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, al-aslu fi shaumi kasrus syahwah. Dalam menerangkan itu, puasa itu prinsipnya sebenarnya itu adalah memecah syahwat, mengurai supaya tidak terkumpul menjadi kekuatan yang mempengaruhi kejelekan kita. Tapi dipecah, kalau bahasa kita dikendalikan. Oleh karena itu, lanjutan daripada tulisan Ali Ahmad Al-Jurjawi tadi, dan ini menjadi kesepakatan kita, bahwa puasa itu adalah sarana untuk menjadikan tubuh kita menjadi bugar, sehat. Hadisnya dhaif. Sumu tasihu itu dhaif. Tapi kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis yang lain, dari pendapat-pendapat ulama, bahwa puasa itu menyehatkan. Semua ajaran, baik dari Allah atau tidak, semua aliran itu pasti ada ritual puasanya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan ibadah puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya.
dalam hal ini. Kalau kemudian kita mengacu kepada ungkapan para hukama, para ahli kata-kata bijak, orang-orang yang bijaksana, itu kemudian mengatakan seperti ini. Tidak mesti puasa, tapi tindakan kita mengurangi makan, menjaga porsi makan, itu juga upaya kita dalam menyehatkan tubuh kita dan mengurangi kemaksiatan. Dituliskan di Hikmatul Tasyrih itu, man kasura akluhu kasura syurbuhu, wa man kasura syurbuhu kasura naumuhu, wa man kasura naumuhu kasura tukhamuhu, wa man kasura tukhamuhu fasa kosa qalbuhu, wa man kosa qalbuhu ghariqa fil ma'asi wal asa. Barang siapa yang banyak makannya, banyak minumnya, yang banyak makan minumnya, banyak tidurnya, yang banyak tidurnya akan menemukan lemak yang kemudian menjadi penyakit, yang kemudian yang banyak lemaknya, penyakitnya itu nanti akan apa yang tidak dekat dengan Allah akan membatu hatinya. Barang siapa yang membatu hatinya akan banyak berbuat maksiat dan dosa. Ini bukan ungkapan saya, tapi ungkapan para ulama, para hukama. Man qalla ta'muhu sahabatmuhu, barang siapa yang sedikit makanannya, makannya maka akan sehat badannya. Wa safa qalbuhu, dan jernih hatinya. Wa man kasra ta'muhu, barang siapa yang makanannya banyak, saqima batnuhu, perutnya akan sakit. Wa qasa qalbuhu, dan hatinya akan membatu. Kita lihat para ulama itu mengaitkan kelenturan hati dalam menerima kebenaran itu dengan keinginan kita untuk mendapatkan makanan yang banyak. Sehingga ada sebuah dialog yang kemudian antara Panglima Islam Maslamah Ibnu Abdul Malik dan Raja Romawi Eliun, itu kemudian pernah ada dialog yang dikutip di situ. Ma ta'uduna al-hamaq fikum, wahai Raja Eliun, yang termasuk kategori orang bodoh di antara kalian itu siapa? Maka ini orang Romawi, tidak orang Islam, mengatakan alladzi yamla'u batnahu min kulli ma wajada. Orang yang al-ahmaq itu derajatnya di bawah al-jahil. Ahmaq itu derajatnya di bawah jahil. Orang yang ahmaq, yang bodoh itu adalah orang yang mengisi perutnya dengan semua yang didapat. Bi kulli ma wajada. Sekarang mungkin kita lihat, kita ini kalau ada kuliner baru pasti datang. Ditawari dengan banyak kuliner kita untuk mengisi perut kita. Dan kalau kemudian kita timbang dengan ini, maka kita jauh dari persepsi orang sehat dari kacamata Raja Romawi dan persepsi orang yang mudah menerima kebenaran dari para hukama kita ini. Maka kecerdasan yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan ini adalah dalam upaya kita untuk menumbuhkan kecerdasan yang diberikan Allah kepada kita. Ada dua ayat, ada dua penutup ayat di surat Al-Baqarah itu yang terkait dengan puasa itu, yang terkait dengan kecerdasan ini. Pertama, ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kedua, ayat 186, la'allahum yarsyudun. Walitukmilul iddata wal yu'minu wal falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
Ar-rusyd itu adalah orang yang cerdas. Cerdas secara pikiran. Maka di sini kita dilatih. Di puasa itu. Ayat pertama adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita diberi pilihan oleh Allah. Ketika safar kita akan berbuka, mengambil rukhsah Allah, atau kita akan lanjut puasa karena kita masih kuat. Boleh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit, yang bepergian, maka boleh tidak puasa dan mengganti. Tapi penutup ayatnya itu wa antasumu khairul lakum. Meskipun Allah memberikan pilihan, kita tetap dituntut untuk bersikap cerdas karena membayar puasa sendirian itu jauh lebih berat daripada puasa bersama-sama. Ini namanya apa? Muqaranah. Juga demikian, di sini ada wa in kun wa man kana minkum maridun aw ala safar. Saya lebih suka memasukkan ibu-ibu yang menyusui dan ibu-ibu yang hamil itu masuk dalam kategori lemah maridun di sini daripada masuk di wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Jadi kalau saya kemudian ditanya oleh ibu-ibu Aisyah di Paciran, di Palang itu apakah orang yang nifas, apa itu orang yang hamil dan menyusui itu boleh tidak puasa dan bayar fidyah? Saya katakan saya lebih ikut ulama yang mengganti. Jadi ibu-ibu yang menyusui dan ibu-ibu yang hamil tidak membayar fidyah kalau tidak kuat puasa, tapi mengganti di lain waktu. Yang tidak berpuasa dan mengganti fidyah adalah orang yang sangat sepuh, tidak kuat berpuasa, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan sakitnya. Wa alal ladzina yutiqun. Adapun orang yang hamil dan menyusui, saya lebih condong ikut pendapat ulama yang tidak fidyah tapi membayar di lain waktu dengan puasa di lain hari. Bayangkan kalau kemudian umur 20, saya sering memberikan ilustrasi semacam ini. Kalau umur 20 nikah, kemudian tiap 4 tahun punya anak 10, maka selama 40 tahun tidak akan pernah merasakan susahnya orang puasa. Karena gampang bayar fidyah. Kalau punya anak 5 saja, maka selama 20 tahun tidak akan pernah merasakan nikmatnya berpuasa. Pengaruh puasa sangat berbeda dengan hanya membayar fidyah. Meskipun beberapa pendapat membolehkan dan menggugurkan kewajiban, tapi untuk mendapatkan pengaruh hikmah seperti yang ditulis para ulama, fidyah berbeda dengan puasa. Maka saya selalu mengharapkan tekad yang kuat, keyakinan itu akan menjadi kunci bagi ibu-ibu yang hamil dan menyusui untuk mampu melewati puasa dengan baik. Salah satu cara yang sering saya sampaikan tip pada ibu-ibu dan para wanita-wanita yang muda yang hamil itu adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kalau seandainya tidak puasa. 1 hari tidak puasa itu kita gunakan untuk menambah suplemen. Kemudian 1 hari puasa. Tidak lagi makan yang banyak untuk sanggup puasa. Dan itu dipraktekkan oleh beberapa guru di Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Jadi kita dituntut untuk cerdas. Maka orang Islam harus cerdas dalam segala hal, dalam menentukan pilihan. Kita misalkan mengelola uang belanja, misalkan.
kita gunakan uang belanja kita itu untuk memenuhi kebutuhan, mencukupi kebutuhan, bukan untuk menuruti keinginan. Bukan untuk memenuhi keinginan, tapi untuk mencukupi kebutuhan. Karena banyak dari kita yang punya uang, keinginannya banyak, meskipun sudah cukup. Maka salah satu paradigma yang perlu dirubah oleh guru-guru bahasa Arab itu adalah ghaniyun itu jangan diartikan dengan istilah kaya. Ghaniyun itu cukup. Alam yazid kayati man fa'awa apa itu fa'agna itu ada. Surat At-Duha ya. Wajadaka ailan fa'agna. Agna itu mencukupi, bukan menjadikan kita kaya. Maka kita juga demikian, ketika kita kebutuhan kita sudah cukup, maka kita gunakan uang yang lain untuk kebutuhan apa? Kemanfaat bagi orang yang lain, bukan untuk menambah koleksi bagi kita yang tidak kita butuhkan. Manfaat yang selanjutnya yang ditulis oleh Syekh tadi adalah bahwa puasa ini mampu menumbuhkan rasa empati kita kepada orang lain. Salah satu contohnya adalah disebutkan perilakunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu la yakul, tidak makan, wala yatanawalu ta'aman, tidak mengkonsumsi makanan, tidak makan dan tidak mengkonsumsi makanan, illa idza istadda alaihil ju', kecuali kalau laparnya sudah sangat. Alasannya apa? Li'ajli ayyadhkura al-ba'is, supaya ingat bahwa di luar sana ada kondisi orang-orang yang lebih dari kita. Al-ba'is, al-muhtaj, al-muttar. Orang yang fakir, yang membutuhkan, yang kadang kehidupannya tidak terpenuhi semua kebutuhan. Kebutuhannya saja tidak terpenuhi, apalagi keinginannya. Maka ibadah Ramadan ini dikaitkan dengan it'am, dikaitkan dengan zakat. Itu adalah dalam rangka upaya untuk menumbuhkan perasaan kita berbagi kepada orang lain. Yang terakhir, yang kemudian menjadi tujuan yang dinaskan dalam ayat itu adalah mengangkat level kemanusiaan kita. Meningkatkan kualitas kepribadian kita. Kalau kita cermati, ayat tentang puasa itu hanya ada satu tempat. Di surat Al-Baqarah saja, dan itu rangkaiannya hanya 5 ayat. Dalam kajian-kajian sering saya sampaikan ini perbandingan antara puasa, zakat, dan sholat. Puasa, zakat, dan sholat itu yang digandengkan bersamaan saja. Itu di Fiqh Sunnah dikatakan 24, dengan ayat-ayat yang lain yang sama dengan berbagi itu kira-kira 42. Ini sholat saja. Haji itu meskipun seumur hidup hanya wajib sekali, tapi disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 3 tempat. Di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, di At-Taubah ada, di surat Al-Hajj ada. Tapi ibadah Ramadan itu hanya di sini saja, surat Al-Baqarah. Kalau kita cermati, ayat 183 itu ditutup dengan la'allakum tashkurun. Ini ayat pertama tentang puasa. Ayat terakhir tentang puasa itu ditutup dengan la'allahum yattaqun. La'allakum tattaqun dan la'allahum yattaqun. Artinya
ibadah puasa yang kita lakukan itu dibingkai dalam rangka mencapai satu target meningkatkan level kemanusiaan kita. Karena level tertinggi kita itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi perlu diingat, takwa itu bukan gelar. Takwa itu bukan gelar. Tidak semua kalau kemudian kita berpuasa, keluar dari Ramadan, kemudian kita menjadi orang muttaqin, tidak. Tidak seperti sekolah. 6 tahun dapat ijazah, berarti lulus SD. Nanti wisuda S1, S2, S3, profesor. Bukan seperti itu, takwa itu. Harus kita pahami bahwa Ramadan itu adalah dalam rangka menumbuhkan karakter kita untuk selalu berhati-hati dalam melangkah. Dan kehati-hatian dalam melangkah itu, supaya tidak melanggar, itu adalah takwa. Jadi takwa itu karakter. Karakter yang tumbuh dari proses kita beribadah. Sering kita mendengarkan juga perumpamaan dari para sahabat. Kalau kita berjalan, misalkan sepeda, naik sepeda dari Lamongan ke Babat. Kita tidak mungkin akan melewati jalan yang berlubang. Pasti kita akan memilih jalan yang tidak berlubang, apalagi sepeda kita baru. Nah, tindakan kita memilih itulah adalah takwa. Kalau di asar para sahabat, kalau kemudian kita berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya, maka memilih tempat bagian yang tidak ada durinya itu adalah takwa. Maka ketika kita sudah dilatih, tidak makan, tidak minum, berupaya untuk menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, ini adalah pembiasaan yang akan mempengaruhi kebiasaan kita di luar Ramadan dengan memilih jalan yang baik supaya tidak melanggar. Itu takwa. Nah, tapi kemudian meskipun pengaruh-pengaruh sangat besar yang ditulis ini, ternyata ini yang terjadi. Rubba shaimin, fakta orang berpuasa itu seperti ini. Ini sudah sering kita dengarkan bahwa banyak daripada puasa, orang puasa yang tidak dapat apa-apa kecuali lapar. Tapi yang perlu kita garis bawah itu kalau kata rubbanya. Rubba itu tidak seperti aksar. Kalau pilkada misalkan 51% banding 49%, menata 51 itu lebih banyak aksar daripada 49%. Tapi kalau hadisnya sudah rubah, itu berarti mayoritas. Kalau dari 100 orang, itu berarti mungkin 80 orang atau 95 orang. Kalau pakai paradigma ini, maka kalau ada 100 orang yang berpuasa, maka rubba shaimin, 95 orang dari yang berpuasa, itu laisa lahu min siyamihi illal ju'. Kita masuk, mudah-mudahan kita masuk yang 5 orang tadi. Tapi syaratnya ibadah Ramadan itu tidak berdiri sendiri. Ibadah yang terkait, saling terkait dengan ibadah yang lain. Dan ibadah yang paling kuat kaitannya itu adalah Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Ibadah yang paling kuat kaitannya itu adalah tarawih. Menghidupkan malam. Dan masih banyak kita yang mungkin salah memahami bahwa menghidupkan malam Ramadan itu tidak mesti harus dengan sholat sebanyak-banyaknya.
Kita sering ditanya oleh para jamaah, Pak, kalau saya sudah ikut tarawih 8, witirnya di rumah, malamnya boleh enggak saya nambah untuk sholat? Kalau saya ikut pendapat ini, jadi hadis Aisyah itu sorry, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Ini hadis Aisyah. Jelas. Bilangannya ada, caranya ada. Rasulullah tidak pernah lebih fi Ramadan wala fi ghairihi, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, melebihi sholat 11 rakaat. Ini sorry. Tidak ada yang menyangkal kesahihan hadis ini. Tapi sedangkan yang kemudian beranggapan lebih banyak boleh, itu adalah kemungkinan hadis, probabilitas, ihtimal yang ada dalam hadis Ibnu Umar, sholatul laili masna masna. Wa idza khifa alaikumus subh fasalli rakaat. Atau fasallu rakaat. Salat malam itu 2-2. Sampai 100 rakaat boleh. Ini pahamnya. Karena tidak ada ketentuannya. Nanti kalau takut subuh, salat 1 rakaat. Tapi kemudian bisa kita gabungkan bahwa ini caranya, ini batasannya. Ya, karena apa? Hadis Aisyah jelas sorry. Sedangkan ihtimal dalam kaidah usul fikih itu ad-dalil idza tatarraqa minhul ihtimal ilail ihtimal batala minhu al-istidlal. Dalil itu kalau mengandung banyak kemungkinan maka tidak bisa digunakan sebagai dalil yang hujjah untuk melakukan. Tetapi ketika makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata rakaatan, itu jelas sharih. Makana yazidu mafhumnya boleh kurang. Nah, itu kan seperti itu. Mafhumnya boleh kurang. Karena Rasulullah juga pernah 7 rakaat, pernah 9 rakaat, pernah 11 rakaat. Dan riwayat Aisyah juga pernah 13 tapi dihitung ba'diyah Isya atau qabliyah subuh. Jadi intinya seperti itu. Maka cara menghidupkan malam itu tidak hanya dengan sholat. Tapi banyak ibadah yang lain. Baca Quran. Warattilil Qur'ana ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi selain sholat kita sudah lakukan dengan tarawih, kita juga bisa baca Quran. Muzammil juga ada. Wasabbihu lailan tawila. Wasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Jadi tasbih, zikir, istighfar dan lain sebagainya itu juga bentuk ibadah dalam malam hari. Iktikaf sendiri itu ibadah meski tidak sholat. Jadi misalkan masuk masjid setelah asar. Masuk masjid setelah sholat asar. Itu kan waktu yang tidak diperkenankan untuk sholat sunat. Langsung sujud iktikaf. Niat iktikaf. Langsung duduk, baca Quran, zikir, iktikaf. Tapi ternyata kemudian sebelum maghrib pulang. Maka iktikaf sendiri ini sudah menjadi ibadah. Jadi menghidupkan malam tidak mesti harus nambah sholat yang banyak, tapi kemudian bisa dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan demikian, qiyamul lail yang kita lakukan, itu harus kita lakukan dengan sesempurna mungkin agar bisa terkoneksi dengan ibadah puasa yang kita lakukan untuk mempengaruhi kepribadian kita. Tetapi fakta yang kedua, ini kasratul misas tumitul ihsas.
Semakin sering kita melakukan puasa, seakan-akan sudah terbiasa dan tidak punya rasa. Seperti kita sholat, itu saking apalnya, kadang-kadang baca ina atau itu tidak sadar. Itu mau baca surat atau dulu. Karena apa? Karena kita sudah sering seperti itu. Nah, bagaimana kemudian agar rasa kita, ekstase kita itu tidak mati ketika kita puasa dan Ramadan, bagaimana kalau kita jadikan ibadah harian kita itu seakan-akan kita ini seperti kita akan melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu bapak-bapak kalau mau berangkat haji itu manasiknya berapa bulan? Persiapan. Ya. Persiapan suplemen. Tawaf umati alun-alun. Persiapan agar hajinya sempurna. Lah bagaimana kemudian ketika Ramadan ini dan mudah-mudahan kajian kita pagi ini dalam rangka menyiapkan itu. Agar kita tidak mati rasa ketika kita merasakan puasa. Kita benar-benar merasakan hikmahnya. Kasratul misas, tumitul ihsas. Orang yang sering banyak melakukan kemaksiatan, itu sudah menjadi terbiasa. Seakan-akan tidak melakukan kemaksiatan. Orang yang sering melakukan korupsi, itu seperti biasa, meskipun triliunan. Nah ternyata ini kita bawa pada ibadah kita. Wis tahu ngaji, jadi jarang ngaji. Sudah pernah khatam Quran, jadi tidak rutin ngaji lagi. Maka bagaimana tarawih kita itu tidak menjadi rutinitas. Ya agak panjang ya, Al-Azhar ini kan ikonnya Lamongan. Nah, ya tarawihnya agak panjang sedikit. Saya sering mencontohkan gini. Ini sering saya ceritakan. Karena saya ingin Masjid Paciran yang bagus itu sekarang ini menjadi ikonnya Paciran. Kemudian sholatnya menjadi tolak ukur. Tapi kemudian ketika saya ngimami sekali, disuruh ganti imam. Itu kemudian di pintu mau masuk, itu sudah dicegat oleh jamaah. Ojo dawa-dawa. Ya wal asri inna atoina. Paling panjang buat ini. Padahal masjid besar, pinggir jalan, di mana itu menjadi ikon. Gambaran saya ketika sering mami, saya ingin misalkan rakaat pertama 1 lembar, rakaat kedua setengah lembar. Nah, itu kan agak lumayan. Atau paling pendek wasyamsi wadduhaha. Seperti itu. Tapi kok kemudian ujuk-ujuk jangan panjang-panjang. Inna atoina kulhu. Wal asri. Artinya apa? Artinya bahwa Ramadan kita itu hanya rutinitas. Belum sampai menjadikan pengaruh-pengaruh hikmah ini kepada diri kita yang mempengaruhi kepribadian kita. Maka sangat terkait ya puasanya, ya qiyamnya, ya qiraat Qur'annya, ya sedekahnya, dan yang terpenting lagi kita ingatkan doa. Ya, doa. Puasa itu upaya kita untuk mengurangi makanan. Tapi ternyata ketika berbuka itu melebihi makanan 3 kali. Padahal waktu buka dan waktu sahur itu adalah waktu di mana Allah mendengarkan doa dan mengabulkan doa kita. Nah, tapi kita sibuk tidak doa, tapi sibuk menyiapkan buka. Ya, serbatnya beberapa macam, ikannya beberapa macam, melebihi 3 hari. Nah, level kita ini sudah umur 30, 40, 50 ke atas harus lebih beda. Kalau anak-anak tidak apa-apa lah, kita nyiapkan anak, ya ada Milo, ada susu, ada macam-macam. Tapi untuk orang tua seperti kita, ya kita atur pola sehingga benar-benar puasa itu bukan untuk buka
makan kita di siang hari, tapi sekedar untuk membatalkan puasa menjalankan sunnah. Dan kita harapkan berbuka kita selingi dengan doa-doa yang kita minta, insya Allah ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir sampai ini ya, yang perlu kita tekankan tadi tentang Allah mengampuni dosa kita dan mungkin kita tidak akan disiksa oleh Allah karena kita rajin ibadah. Ada satu pesan penting bahwa ketika Allah dengan hambanya yang paling nakal sekalipun akan membuka pintu rahmatnya, maka kita dengan orang lain jangan mencari kesalahan. Kesalahan orang lain jangan diingat-ingat terus. Allah itu juga ghafurun, Allah itu juga afuun. Kalau ghafur mengampuni, catatannya masih ada. Kalau afuun itu mengampuni dan catatannya sudah dihapus. Maka ada warga Muhammadiyah agak terbawa sedikit kadang-kadang ke dunia politik. Ketika Pak Amin Rais berseberangan dengan Syafi'i Ma'arif misalkan, maka banyak yang kemudian membuli Syafi'i Ma'arif. Nah, iya, gitu kan? Kita pakai kaidah dengan orang-orang yang baik, dengan para ustadz, siapapun ustadznya. Kita pakai kaidah air. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Ini kaidah ini istidlalnya nyeleneh. Saya dengarkan ketika di Madinah khutbah Jumat. Ketika banyak orang yang menyalahkan ulama, mengkafirkan saudaranya, mengkafirkan ulama, kemudian satu khotib di Madinah, di masjid universitas itu kemudian mengatakan khutbah idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Kebaikan ulama itu jauh lebih baik banyak daripada kekurangannya. Kebaikan para ulama itu jauh lebih banyak daripada kekurangannya dan kesalahannya. Kalau kemudian air 2 kolah itu banyak, ada satu najis, sedikit najis, itu tidak mempengaruhi kualitas air itu. Maka kita sering mungkin masih ada di masjid alun-alun itu banyak bau pesat, kumur di situ, ijik di situ, dan lain sebagainya. Atau mungkin keberatan kencingnya, dan itu tidak mempengaruhi. Nah, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Kalau kolah air itu banyak dengan ukuran 2 kolah dalam masjid itu, meskipun riwayatnya ini banyak catatan, tapi kaidah untuk dijadikan kaidah bagi kita. Kalau orang itu banyak kebaikannya, salah sedikit jangan dijatuhkan semuanya. Ustadz itu meskipun berbeda dengan kita, maka kita ambil ilmu yang bermanfaat, tetap kita diskusi dalam hal yang tidak sepakat. Tapi kemudian di kita sekarang banyak kemudian salah sedikit, kemudian mengkafirkan dan lain sebagainya. Nah, paradigma kafaratul dzunub itu kita ambil dalam semangat hidup kita, sehingga kita menghargai perbedaan pendapat dengan ulama-ulama dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebagai penutup, takwa ayat ini di surat Al-Hasyr itu bukan ayat evaluasi kalau menurut saya. Tapi di khutbah-khutbah sering dijadikan sebagai evaluasi. Ini adalah ayat program ke depan. Upayakan yang kita lakukan ke depan itu dibingkai dengan takwa kiri kanan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu diawali dengan ittaqullah, ditutup dengan ittaqullah. Artinya yang kita lakukan, yang akan kita lakukan itu harus benar-benar mencerminkan pengaruh ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan setiap tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di bulan Ramadan, dan kita benar-benar memiliki, dibekali oleh Allah karakter takwa, sehingga bisa dengan mudah melakukan kewajibannya dan gampang menjauhi larangan-larangannya.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.